Assalamualaikum. Sedengar suara aku. Waalaikumsalam. Bisa, Bu. Oke. Slideshow-nya kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Kalau aku rubah, ini enggak ya? Berubah enggak? Berubah. Berubah Ibu. Oke, baiklah. Berarti bagus. Sinyalnya takutnya enggak bagus. UASnya, UTS-nya kemarin gampang kan? Gampang lah. Nggak ada yang dapat 100 sih, tapi paling banyak salahnya itu 10. Ada yang salah 10 tuh. Apa, Bu? Yang salah 10. Tapi itu mah yang kelas K3 deh, yang kelas K3 tuh ada yang salah 10. Oh, ini belum ujian ya, lupa aku. Belum ujian tanggal 2 ya ujiannya. Iya, Bu. Belum, Bu. Tanggal 2. Oh iya, salah kelas. Ntar Takut jam langsung. 11 berarti. Berarti apa? Kelas sebelah yang jam 11 nanti. Ada yang salah 10. Oh, kelas ini belum ya. Di tanggal 2. Terserah sih teman-teman maunya hari apa tuh yang terakhir. Hari ini jam 11 aku ngajar. Jumat besok enggak, karena pada ujian. Yang non-reguler ujian setengah 2. Terus Sabtu ngajar sampai jam 11.
Berarti Sabtu ya? Iya, Bu. Sabtu, Bu. Sabtu jam 11 ya? Iya, Bu. Oke. Iya, aku kira udah ujian tetap belum. Bukan saya orangnya pelupa ya. Parah. Jam 9 belum? Kalau boleh tahu, kalau untuk UTS nanti berapa soal, Bu? 30? 30. Ada esainya, Bu? Apa? Enggak ada. Iya, Bu. PG semua. Iya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Nanti esainya nanti pas UAS aja. Nggak esai malah. Lisan. Lisan lagi, Bu. Mm-mm. Biar berani teman-teman besok kalau di interview saat kerja, masa PG? Ayo. Masa esai? Nggak ada ngelamar kerja ditanyanya esai sama PG. Ditanyanya pasti lisan. Harus bisa jawab kan? Biar berani. Besok kalau ketemu orang di level manapun teman-teman harus berani. Gitu. Jadi aku ngajar itu nggak cuma sekedar ngajar, selesai dibayar. Enggak. Harus ngajarin moral, motivasi. Nggak tahu kalau dosen lain ya. Aku nggak mau kayak gitu. Soal UAS mah tetap aku bikin soal UAS. Tanya tuh Mbak Rizka. Tetap ngumpulin soal UAS, tapi sistemnya aku lisan gitu. Dari R9. Dari R9 sampai sekarang lisan terus kalau UAS. Reguler, non-reguler, semuanya. Yang non-reguler aja yang udah kerja takut lisan. Nah, kenapa orang hari-hari ketemu orang kan? Juga takut, Bu. Nah, takut apa? Kan yang dia dihadapin manusia. Emang dihadapin jin. Jin juga setan juga nggak usah takut. Makin takut dia makin berani. Gantian kita harus berani biar dia takut gitu. Prinsipnya gitu. Jangan takut sama siapapun kecuali takut sama Allah. Gak usah takut. Yang siapa-siapa gak usah takut. Harus berani. Kan aku bilang aku di interview bilangnya 1 jam bahasa Inggris. Totonya berapa jam? 2,5 jam. Lihat interview kerja apaan 2,5 jam. Bosku aja cuman interview cuma setengah jam. Tanyanya banyak ya pasti, ya, Bu. Suruh nerangin. Mending suruh interview cuma ditanya menurut kamu gimana. Enggak, suruh terangin. Kamu tahu nggak ini? Tahu. Formulanya apa? Masa rumusnya apa? Ini. Ya kayak ini ya, misalkan rumus contoh ya. Rumusnya RPN apa gitu ya. OSD misalkan gitu ya. Terus coba yang O itu isinya apa? S isinya apa? D isinya apa? Gitu tahu. Coba kasih contohnya. Gitu tahu Mbak. Asli nerangin. Ngetes kataku. Oh ngetes. Dalam hatiku. Nggak usah takut. Kalau kita nguasain, kita ngerjain mah. Kecil siapa juga. Habis itu cuma ditanya doang. Saingan kamu ada loh 2 laki-laki. Terus kenapa? Ya kalau kamu diterima gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak diterima, ya nggak apa-apa. Dengan santainya saya begitu. Ternyata malah saya yang diterima saingannya cowok. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut. Interview bahasa Indonesia takut, apalagi yang bahasa Inggris. Ya kan? Jadi nggak usah takut. Belajar dari kekurangan, belajar dari kesalahan. Biar jadi pinter gitu. Ya, nggak usah takut. Baiklah, kita mulai aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
Mendung kah? Di sini mendung, angin, panasnya tanggung ya di sini. Nggak tahu mungkin mau hujan, moga-moga nggak ada terjadi apa-apa ya. Jangan ada gempa lagi gitu ya, kasihan ya. Ada yang kena nggak keluarganya yang di Cianjur? Nggak ada. Moga-moga nggak ada ya, jangan sampai ya. Iya, amit-amit ya Allah. Kasihan, ampuni ya. Tahun depan resesi ya kan, gosipnya. Kalau dikasih bencana lagi gimana cara ya? Setelah pandemi aja susah ya, apalagi ditambah bencana ya. Minta ampun ya. Baiklah, ini kita lanjut ke analisa bahaya ya. Kita jadi udah stepnya kan kita udah identifikasi ya. Terus udah kita ukur kemarin ya, measurementnya dengan RPM-nya ya. Terus kita lanjut ke analisa bahaya ya. Kita menggunakan fishbone analysis atau kita sebut dengan 6M atau Ishikawa diagram. Apapun namanya ya, teman-teman ini sama aja gitu ya. Nah, pengertiannya apa sih gitu ya? Kenapa begini? Pengertiannya fishbone analisis itu apa sih gitu ya? Jadi ini merupakan analytical tools ya. Jadi alat ya, alat untuk menganalisa yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Jadi kalau setelah kita identifikasi, setelah kita ukur ya secara kuantitatif maupun secara kualitatif, itu nanti kita tahu tuh harus apa mencari penyebab masalahnya ya. Fishbone analysis juga merupakan alat ya untuk menemukan akar penyebab masalah secara user friendly, maksudnya mudah digunakan ya seperti aku sampaikan sebelumnya. Yang lebih detail, yang lebih spesifik, yang lebih sistematis itu lebih enak menggunakan fishbone analysis gitu ya. Saya nggak tahu mata kuliah lain teman-teman ada atau enggak, saya nggak tahu. Jadi user friendly maksudnya mudah digunakan. Karena tools yang user friendly maka biasanya disukai nih di orang-orang di industri manufaktur atau di mana proses itu terkena memiliki banyak variabel ya di mana berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan seperti aku sampaikan. Saya di manufaktur gitu ya. Jadi problemnya tuh banyak teman-teman mulai dari problem safety, quality ya, produksi, maintenance gitu ya, HR-nya sendiri, proses secara administrasi itu pasti problem teman-teman, warehouse misalkan, atau misalkan dari PPIC-nya ya, purchasing-nya, semualah, accounting, finance, segala macam, semua biasanya ada problem gitu ya. Nah biasanya kalau kita memecahkan masalah itu salah satu tools yang digunakan adalah fishbone analysis seperti aku sampaikan tadi. Kenapa fishbone analysis? Atau lebih spesifik ya, lebih fokus kita tahu dia lebih sistematis gitu ya, lebih mudah karena ya itu tadi udah terstruktur semuanya teman-teman. Fishbone analysis juga mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Kenapa brainstorming gitu ya teman-teman? Karena di fishbone analysis itu kita nggak kerja sendiri seperti aku sampaikan. Kalau misalkan ada kecelakaan kerja, yang kecelakaan kerja orang produksi, yang tanggung jawab orang K3 bukan. Bukan, ya, yang bertanggung jawab itu semua orang produksinya, ya, orang maintenance-nya, yang jadi korban itu sendiri gitu ya. Terus teman-teman K3 hanya menggiring saja, maksudnya mengajak teman-teman itu untuk berdiskusi kira-kira seperti apa sih root cause-nya gitu ya, akar masalahnya itu seperti apa. Jadi teman-teman yang memfasilitasi kalau misalkan amit-amit terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Jadi dan namanya sesi brainstorming itu bukan saling menyalahkan ya, tapi mencarikan solusinya supaya tidak terjadi lagi. Nah, fishbone analisis ya, misalkan terjadi masalah itu akan dipecah menjadi sejumlah kategori ya berkaitan dengan manusia, material, terus mesin ya, prosedur itu, method maksudnya ya. Terus ada lagi kebijakan ya, bisa jadi dari sisi method bisa dari sisi modern nature-nya bisa gitu ya, teman-teman. Dan juga 1 2 3 4 5 baru 5 ya. Mesin, material, measurement. Nah, measurement-nya juga bisa kita ukur.
ya. Nah, setiap kategori ya, mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sisi brainstorming tadi ya. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau ada kecelakaan kerja, teman-teman nggak bisa kerja sendiri. Semua inputan dari orang-orang yang terkait ya atau departemen terkait itu harus dilibatkan gitu ya. Karena teman-teman safety itu tidak 24 jam standby di area-area di mana teman-teman tidak incas atau tidak kompeten di situ gitu ya. Misalkan di produksi apa teman-teman in charge di production, tidak in charge juga di maintenance, di quality, di apa namanya finance misalkan tidak, dan teman-teman tidak akan pernah yang namanya mensupervise atau mengawasi tim-tim mereka semua, nggak mungkin, nggak sanggup teman-teman gitu. Makanya harus adanya brainstorming gitu ya. Nah, ini tujuan dan manfaat dari fishbone analysis ya, agar tindakan dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Ini teman-teman tentu udah familiar ya, diagram seperti ini ya. Fishbone analysis disebut juga cause and effect analysis gitu ya, di mana ini nanti ujung-ujungnya ada problem statement atau hal yang terjadi gitu ya. Hal yang terjadi itu karena apa, due to apa, equipment kah, misalkan due to mesin gitu ya, proses kah, misalkan due to method, dari people, misalnya dari man-nya ya, dari material, environment itu mother nature gitu ya teman-teman. Terus bisa juga dari manajemen sendiri, manajemen bisa kita ukur ya, misalkan KPI-nya gitu ya, itu teman-teman bisa lihat ya, karena KPI kita itu memang under management. Setiap masalah yang ditemukan akan dianalisa secara detail untuk mengetahui penyebabnya. Jadi semuanya, setiap bagian-bagian ini ya, itu semuanya akan dianalisa satu-satu. Ya, yang panah yang panjang ini ya, yang panjang yang menuju ke panah yang problem itu namanya primary cause, penyebab utama. Sedangkan yang kecil-kecil ya pendukungnya ini disebut dengan secondary cause. Maksudnya adalah yang mendukung dari primary cause-nya tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bahas seperti ini, biasanya kalau di satu-satu ini ya, kalau teman-teman nggak mau bahas semuanya di satu-satu ini, teman-teman bisa pakai yang namanya 5 why gitu ya. Kenapa begini? Karena ini. Kenapa begini? Karena ini. Kenapa begini? Karena ini. Terus aja seperti itu. Dan masing-masing ini harus dibuatkan 5 why-nya. Kalau misalnya kita bahas juga secondary cost-nya ya. Syarat penggunaan dari fishbone. Ya, mudah teman-teman ya. Ini pesertanya terdiri dari orang-orang yang kira-kira mengerti atau paham tentang masalah yang terjadi. Makanya misalkan kalau terjadi di bagian produksi, ya udah berarti orang production tuh yang involved, leadernya kah, supervisornya, manajernya, pekerjanya itu sendiri atau teman kerja ya, rekan kerja misalkan. Dan tunjuklah satu orang pencatat untuk mengisi fishbone ya. Boleh nanti timnya teman-teman misalkan oke deh kalau gitu, karena teman-teman fasilitator misalkan ya yang memfasilitasi brainstormingnya, maka teman-teman bisa jadi adminnya, apa yang nyatat ya, notulennya. Alat-alat yang perlu disiapkan gampang teman-teman, flip chart atau whiteboard ya. Kalau misalkan nanti di meeting room itu bisa biasanya pakai whiteboard, tapi kalau flip chart ini kalau kita ke lapangan gitu ya teman-teman, kalau kita mau identifikasi ya main mesinnya gitu ya, itu semua bisa. Dan marking pen atau spidol gitu ya, kalau misalnya ini mudah kok teman-teman, nggak susah ya. Nah, ini langkah-langkah pembuatan fishbone diagram atau 6M-nya. Yang pertama kita menyepakati dulu pernyataan masalah yang tadi problem statement-nya ini ya. Problem statement-nya ini kita harus tahu dulu nih, misalkan ada kecelakaan kah, atau misalkan ada problem quality kah, misal kalau di saya ya banyak problem production kah, maintenance kah gitu ya. Misalkan kalau maintenance itu misalkan mesin breakdown, ngejam gitu, maksudnya mesinnya berhenti gitu ya teman-teman. Nah, itu harus apa? Kalau production misalkan ya efisiensinya turun segala macam gitu kan. Banyak scrap-nya misalkan secara quality. Nah, scrap itu ini ya, material terbuang ya, teman-teman. Jadi yang reject gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi di problem K3 juga bisa gitu ya, teman-teman. Jadi kita state dulu namanya problemnya dulu ya. Jadi problem statement kita bilang ya.
Lalu mengidentifikasi kategori-kategorinya. Nah, kita masukkan. Kategorinya itu yang terkait apa? Misalkan dari mesinnya kah, dari metodenya kah, dari orangnya kah, mennya ya, dari materialnya kah, dari lingkungan kerjanya kah. Misalkan lingkungan kerja baik itu dari desain tempat kerjanya atau memang lingkungan kerjanya gitu ya. Misalkan dari panas, dingin kayak gitu ya, licin, misalnya gelap, terang. Nah, itu environment ya namanya ya, teman-teman. Atau dari manajemennya gitu ya, dari KPI-nya, di mana mereka misalkan nggak sesuai gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dimasukkan. Lalu menemukan sebab potensial dengan cara brainstorming, dan ini dimasukkan ke masing-masing ini ya, di masing-masing kategori tadi. Ya, kira-kira problem ini berkaitan dengan kategori yang mana saja. Kalau semua boleh teman-teman. Kalau cuma 3 saja boleh juga. 4, 5 boleh gitu ya. Kalau memang berkaitannya hanya sedikit. Lalu Lalu langkah keempat, kita mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin ya. Jadi dari 6 ini cari yang paling kemungkinan besar akan terulang lagi. Kira-kira yang mana? Nanti tinggal kita bikin planningnya ya, di plan do check act itu untuk mengantisipasinya ya. Yang pertama ini ya, menyepakati pernyataan masalah ya. Jadi sepakati dulu nih problem statementnya apa gitu ya. Dimana ini diinterpretasikan sebagai efeknya, dampaknya ya, sehingga mengakibatkan maksudnya ya, sehingga mengakibatkan problem tersebut gitu ya. Entah kecelakaan kerja, entah scrap yang banyak, entah mesin yang breakdown, mesin berhenti, entah karena efisiensinya turun gitu ya. Nah, itu yang negatif statement gitu ya, atau secara visual dalam fishbone itu seperti di kepala ikannya tadi ya. Lalu tuliskan masalah tersebut di tengah whiteboard-nya ya, di sebelah paling kanan. Misalnya seperti ini ya. Bahaya potensial pembersihan kabut oli misalkan. Nah, berarti kita taruh di sini ya problem statement-nya ya, teman-teman, karena kan ini penyebabnya, ini dampaknya. Ada juga sih yang dibalik, teman-teman. Dia bikin kepalanya di sini, sama aja boleh teman-teman. Yang penting teman-teman bisa bacanya. Mau problem statementnya di sini, boleh. Nanti tulang ikannya ngadepnya ke sini, boleh teman-teman ya. Kalau saya boleh. Jadi gambarkan ya sebuah kotak mengelilingi tulisan ya pernyataan masalah tersebut, dan panah horizontal ya, panjang menuju arah kotaknya seperti ini. Jadi paling panjang gitu, karena kan ini perjalanan prosesnya maksudnya ya teman-teman. Prosesnya tadi ada M1, M2, M3 gitu, 4, 5, 6 gitu ya, sampai dia menjadi bahaya potensial pembersihan kabut oli. Contoh ini ya. Dari garis horizontal utama yang tadi ini ya, yang main line-nya. Ya, buat garis diagonal yang menjadi cabang. Ya, setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Ya, sebab ini diinterpretasikan sebagai cause, atau secara visual dalam fishbone itu adalah tulang ikannya gitu ya, yang 6 tadi ya teman-teman. Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Maksudnya harus relevan dengan kejadian gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa ngarang. Kalau nggak ada hubungannya dengan problemnya, yang problem statement tadi di kepala ikannya, jangan pernah ditulis. Nanti jadi rancu dan pekerjaannya malah tambah banyak gitu ya teman-teman. Kategori-kategori ini antara lain adalah 6M tadi ya, atau bisa juga dengan 8P. Nah, 8P ini biasanya kejadian misalkan di teman-teman marketing. Ya, itu juga bisa ya teman-teman. Atau kategorinya 5S. Nanti kita inikan ya. Nah, ini kategori 6M-nya. Ya, ini biasa digunakan ya kalau di industrial ya. Nah, itu misalkan dari mesin gitu ya, dari metodenya atau proses gitu, dari materialnya. Nah, material juga terbagi beberapa ya, teman-teman, dari raw material, WIP, ada juga bentuknya informasi, atau juga bisa bentuknya adalah finished product gitu ya, tergantung nanti posisinya ada di mana. Lalu manpower atau man-nya gitu ya. Nah, ini dari tenaga kerja atau dari sisi mind-nya ya, pikirannya ya, konsepnya gitu ya. Lalu measurement ya, pengukuran atau dengan melakukan inspeksi ya. Misalkan ada measurement itu berarti kuantitatif ya teman-teman, bukan kualitatif.
objektif. Jadi pengukurannya itu lebih kepada angka gitu ya. Misalkan berapa lama durasinya gitu ya, berapa banyak scrap-nya, nah gitu ya. Itu yang di measure ya teman-teman. Berapa kali kejadiannya, nah itu seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan mother nature, tadi lingkungannya tadi ya, lingkungan baik itu desain tempat kerjanya ya, lingkungan kerjanya gitu ya, pencahayaan misalkan kayak gitu-gitu ya teman-teman, gelap terang gitu ya, terus panas lalu dingin misalnya seperti itu masuk ke mother nature. Lalu untuk 8P ya, ini biasanya di industri jasa seperti marketing itu kan jasa ya teman-teman. Mungkin teman-teman besok misalkan kerjanya di bank, misalkan itu kan jasa ya. Atau misalkan bengkel mobil, misalkan itu kan jasa ya. Nah itu bisa masuk seperti ini ya. Bisa product, price, place, promotion, people, process gitu ya. Terus ada physical evidence ya, bukti fisik. Lalu productivity and quality ya. Nah ini juga bisa dimasukkan. Dan ini ada yang 5S-nya, bukan 5S yang kita pelajari sebelumnya ya. Tapi biasanya di industri jasa kita juga harus melihat yang namanya lingkungan, pemasok, sistem, keterampilan, dan juga keselamatan. Jadi 5S-nya teman-teman bisa masuk di sini ya. Nah ini contoh ya cause and effect-nya gitu ya. Nah ternyata di sini misalkan di measure yang istilahnya related gitu, yang berhubungan dengan proses bahaya potensial pembersihan kabut oli itu. Oh mungkin ternyata cuma 4 nih, dari material, metode, dari mesin atau tools ya, terus juga dari man-nya. Langkah ketiga, kita menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap penyebabnya itu harus diuraikan melalui sesi brainstorming. Nggak bisa kita menjudge langsung, oh ini karena ini karena ini, nggak bisa ya. Itu namanya jump to conclusion, tidak boleh ya teman-teman. Tapi kita harus tahu prosesnya dulu gitu ya, nggak boleh ke hasil. Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam fishbone diagram. Ya, yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut dapat ditempatkan. Misalkan mengapa bahaya potensial, penyebabnya karyawan tidak mengikuti prosedur. Ingat ya, tidak berarti negatif, pernyataan negatif ya. Karena penyebabnya karyawan ya, di sini karyawan atau manusia, maka dia diletakkannya di M. Kalau misalkan, oh karena misalkan mesinnya panas misalkan, oh berarti kenapa mesinnya panas gitu kan. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam kategorinya mesin ya teman-teman. Atau cara memasukkannya salah misalnya, atau cara membersihkannya salah misalkan gitu ya. Nah itu bisa masuk ke metode itu ya, atau proses ya teman-teman. Lalu sebab-sebab ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil keluar dari garis diagonal. Ya, yang pertama main diagonalnya, lalu nanti ada ditambah lagi yang horizontal yang kecil-kecil gitu ya. Itu untuk mendukung dari horizontalnya ini. Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Ya, boleh dimasukkan 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Kalau semuanya bisa masuk, monggo silahkan. Lalu ini contoh seperti ini ya. Dari 4 tadi yang merupakan faktor atau kategori-kategori yang membuat bahaya potensial pembersihan kabut oli. Ya, mulai dari material, metode, gitu, mesin, sama man tadi ya. Lalu pertanyakan kembali mengapa sebab itu muncul. Jadi makanya aku bilang 5 why ya, kenapa gitu. Makanya ada tulang-tulang kecil yang tadi, yang sebab atau yang secondary cause ya, yang primary itu yang miring ya teman-teman. Nah, mengapa karyawan tersebut tidak mengikuti prosedur gitu ya? Karena tidak memakai APD misalkan ya. Misalkan kita lihat dari man-nya sini. Kenapa nggak pakai APD gitu ya? Nah, itu termasuk tuh, masukin ya. Ini seperti ini ya. Ini kan tidak ikut prosedur. Terus di sini tidak pakai APD. Nah, yang ini yang hijau-hijau ini bisa dijawab dengan 5 why karena a bit simple ya teman-teman. Kenapa nggak pakai APD? Ya kayak gitu-gitu. Mungkin lupa, entah nggak ada APD-nya atau nggak paham APD-nya. Nah itu teman-teman bisa masukkan di sini.
ya. Begitu juga yang lain, misalkan kayak material, lalu metode, ya, mesin atau tools gitu ya, ini semuanya bisa dimasukkan ke dalam tulang-tulang yang diagonal maupun yang horizontal kecil, ya, horizontal kecil. Contoh seperti ini ya, teman-teman, yang disebut dengan 5Y gitu ya. Ini contoh kayak seperti ini ya, tidak menggunakan APD. Nah, ini contoh simpel aja, teman-teman. Run through a red light. Berarti dia lari ya, maksudnya terburu-buru gitu ya. Pada saat lampu merah gitu ya, teman-teman. Kenapa gitu ya? Karena dia terlambat ke tempat kerja. Kenapa terlambat ke tempat kerja? Karena bangunnya terlambat, kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena alarmnya nggak bunyi. Kenapa alarmnya nggak bunyi? Oh, ternyata baterainya habis. Kenapa baterainya habis? Oh, karena dia lupa untuk mengecek. Ini forget yang kelebihan kok ya. Karena dia lupa untuk ngecek. Nah, berarti root cause-nya dia itu sampai di sini, teman-teman. Oh, ternyata dia lupa gitu ya, pelupa gitu ya, kayak saya ya. Itu pelupa, jadinya seperti ini gitu ya, teman-teman. Nah, kalau 5Y sebenarnya simple, tapi ini hanya untuk menjawab yang hijau-hijau saja ya, teman-teman. Ya, atau yang merah yang kecil-kecil. Intinya yang kecil-kecil inilah bisa dijawab dengan 5Y. Ya, utamanya sih yang hijau. Ya, yang hijau ini, teman-teman. Kalau yang ini bisa juga sih pakai 5Y, tapi mostly ini akan dipakai dengan PDCA. Ya, Plan Do Check Act. Nah, untuk langkah keempat, kita mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin, yang possibility-nya tinggi ya, teman-teman. Setelah setiap kategori diisi, cari sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya. Jadi yang primary cause sama yang secondary cause tadi ya. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Jadi nggak cuma satu maksudnya ya, teman-teman, bisa dari keempat-empatnya kalau semuanya ada gitu ya, teman-teman. Lalu kaji kembali sebab-sebab yang telah dimasukkan ya, yang paling mungkin tadi, dan tanyakan mengapa 5Y tadi ya. 5Y-nya kenapa? Why. Ingat ya, kalau bikin 5Y, yang menjadi jawaban ini akan menjadi pertanyaan di sini. Yang menjadi jawaban di sini akan menjadi pertanyaan di sini. Ya, teman-teman. Yang jadi diulang pertanyaannya sama ya. Yang menjadi jawaban di sini menjadi pertanyaannya di sini. Yang menjadi jawabannya di sini menjadi pertanyaan di sini, dan ini jawabannya. Gitu ya, teman-teman. Jangan nanti dicari lagi ini dari mana, ini dari mana. Teman-teman nggak tahu, tapi ini adalah jawabannya. Ya, contoh kenapa dia lari atau apa buru-buru ya dari red light-nya. Jawabnya ini, kenapa dia ini? Karena ini. Kenapa dia ini? Karena ini. Kenapa dia ini? Karena ini. Itu terus ya, jangan ditambah-tambahin di situ karena ini, tapi teman-teman kan nggak bisa jawabnya. Satu aja pertanyaannya, gitu ya. Nanti jadi pertanyaan berikutnya, jawabannya satu aja, nanti jadi pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan mengapa atau why ya, itu akan membantu kita sampai pada sebab atau permasalahan ya yang sudah diidentifikasi. Lalu tanyakan mengapa sampai pada pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai situ tandanya root cause-nya itu. Ini seperti ini kan. Oh, dia udah lupa. Jangan ditanya lagi kenapa lupa. Udah kelar gitu ya. Udah nggak tahu lagi jawabannya. Nah, berarti jawabannya yang paling ujung, paling mentok, ya udah itu berarti root cause-nya. Lalu lingkari sebab yang tampak paling mungkin ya. Nah, contoh seperti ini. Kalau yang paling mungkin itu contoh dari materialnya tidak bisa diandalkan. Lihat kalau teman-teman baca di sini ya, yang merah maupun hijau, semuanya adalah negative statement ya. Pernyataan negatif ya, yang tidak dilaksanakan lah, nggak tahu lah gitu ya. Terus nggak baik lah, misalkan seperti itu. Untuk hal-hal semua yang tidak sesuai aja gitu ya jawabannya. Jadi semuanya adalah negative statement. Lalu dilihat lagi yang paling mungkin. Ini juga kesepakatan ya teman-teman, tidak bisa kita menjudge sendiri gitu ya,
apa sih memutuskan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi harus semua kesepakatan di semua tim yang terlibat. Ini ya, ini ya misalkan. Oke, misalkan seperti itu. Nah, nanti setelah kita ada problem statement seperti ini, problem cost-nya ya, penyebabnya seperti ini, penyebabnya sudah teridentifikasi, baru nanti next step-nya kita melakukan plan, do, check, act gitu ya untuk perbaikannya. Ini contoh ya hasil brainstorming ya, ini notulennya nih misalkan ya dari diskusi dari 6M tadi ini ya, dari diskusi ini kita masukkan semua tuh misalkan dari kategori main tadi ya, mainnya apa sih gitu ya. Itu ada 4 ya, ini ada 4 ya, ini kan problem statement, lihat kalau teman-teman lihat ya, possible root cause. Semuanya adalah artinya negatif. Ya, teman-teman boleh baca. Kemampuan karyawan melakukan tugas, ya, cedera lama atau fisik. Tidak tahu prosedur K3, tidak mengikuti prosedur K3, tidak menghadiri training. Nah, ini semua harus ada evidence-nya ya, teman-teman. Tidak mengikuti prosedur, tanda dia tahu apa enggak ada prosedur. Terus misalkan tidak menghadiri training, kita lihat absennya ada apa enggak. Ini biasanya kita lihat ya, teman-teman. Nah, cedera personil ya diskusinya. Cedera personil teridentifikasi saat briefing K3 ya, pelaksanaan tugas tidak tergantung pada fisik ya. Terus di sini misalnya possible root cause-nya itu maksudnya yang paling major enggak? Yang maksudnya yang menjadi penyebab bukan gitu ya. Oh, ternyata bukan. Tidak tahu prosedur, jadi awareness training on the job ya, on the job training maksudnya sudah disediakan. Kira-kira jadi major cost bukan ya, atau jadi root cost bukan gitu ya. Terus karyawan baru di briefing K3 dan sistem penalti, lalu pelatihan K3 diberikan dalam orientasi dan OJT. OJT ini nanti teman-teman lebih familiar OJT, oh lagi orang OJT gitu ya, atau internship lah, atau on the job training ya. Lalu dari mesin, ya ada 3, benar nggak mesin ada 3, 1, 2, 3, yang merah ya teman-teman ya. Tinggi tempat kerja rendah, ini maksudnya posisi ya, posisi tempat kerjanya ya. Part sudah usang ya, berkaitan dengan mesin karena tools gitu ya, atau tidak ada tanda bahaya ya. Nah itu juga bisa dilihat ya teman-teman ya. Lalu di metode 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5 karena ini ada yang hijau ya, di 6 ya. Nah seperti ini, prosedur tidak diperbaharui gitu ya, metodenya SOP atau work instruction ya tidak diperbaharui, tidak ada prosedur K3, prosedur K3-nya salah, prosedur K3 membingungkan. Makanya kalau seperti ini bikin metodenya itu biasanya lebih ke visual, jangan narasi, jangan tulisan kayak gini teman-teman. Kalau bisa semua peraturan-peraturan K3 itu dalam bentuk gambar supaya orang itu paham ya teman-teman. Karena kalau gambar itu di otak kecil kita itu lebih mudah diabsorb gitu ya, dicerna ya teman-teman. Tapi kalau narasi nggak semua orang suka baca, contoh seperti saya gitu ya. Jadi kadang lewat-lewat aja gitu kan. Tapi kalau ada gambar, misalkan nggak boleh lewat gitu. Kalau bentuknya gambar, pastikan orang tahu gitu ya. Lalu tidak ada komunikasi K3. Nah, kuncinya di sini nih. Kalau misalkan seperti ini, teman-teman harus komunikasi terus ya untuk menghindari. Makanya selalu harus ke floor ya, ke lapangan, dan ke lapangan. Untuk memastikan saja bahwa mereka semua pada paham dengan prosedur gitu ya. Semua yang ada lah di proses. Nah, ternyata salah satunya prosedurnya terlalu manual gitu ya. Baik dipegang operator, perlu memastikan tidak ada kebocoran oli. Itulah, oh berarti ternyata ini bisa dijadikan sebagai possibility-nya gitu ya. Dari sisi material, APD yang salah, material yang tidak bisa diandalkan, bahan atau bag kimia gitu ya. Lalu kualitas rendahnya, kualitas rendah dari sisi pipa, APD atau bag kimianya. Lalu material yang digunakan salah, terus tidak ada APD yang disediakan. Ini semua yang ada di sini, itu semua harus di breakdown seperti ini ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan ya di tugasnya ya, di individu sama kelompok, nanti yang tugas individu aja. Diikutin seperti ini ya, jadi sisi main apa, mesin apa, metode apa, material apa, misalnya nanti ada dari Mother Nature misalkan. Ada, silakan dimasukkan. Dari measurement teman-teman ada memasukkan, boleh juga gitu ya.
Nah, ternyata di sini plastiknya rentan robek bila menyentuh objek tajam. Nah, berarti kejadian nih, ini bisa jadi sebagai yang main problemnya nih teman-teman atau root cause-nya ini. Makanya dia bentuknya adalah yes gitu ya teman-teman. Nah, dari yes yang yes ini nanti kita bikin improvementnya apa? Seperti tadi kan disampaikan harus ada improvement ya teman-teman ya. Mana dia tadi bahasanya? Nih, ada improvement ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah tahu nih problemnya apa, nih seperti ini ya, akar masalah sudah ditemukan, maka kita harus melakukan improvement. Improvementnya apa? Yaitu tadi ya, dengan melakukan yang namanya plan do check act. Nanti nextnya kita bahas mengenai plan do check act. Itu ya, teman-teman. Ini week 6 kan? Benar. Gitu teman-teman. Jadi nih kan teman-teman kemana sudah identifikasi ya bahayanya. Lalu teman-teman bisa ukur tuh dia secara kuantitatif apa, secara kualitatifnya apa. Ya dari RPN-nya dia masuk kategori yang mana gitu ya. Yang mild kah atau yang moderate atau yang high ya atau juga misalnya ekstrim atau misalkan low, medium, high gitu ya teman-teman. Nah, habis itu teman-teman masukkan kategori-kategori dalam 6M-nya penyebab-penyebabnya itu karena apa gitu ya, minimal 2 ya teman-teman. Tapi bukan berarti semua isi 2. Teman-teman harus punya yang namanya kemampuan untuk berpikir gitu ya, kira-kira ini berhubungannya sama apa ya, karena apa, karena yang tersedia adalah 6 ya, dari 6 M ya, dari sini ya teman-teman. Lihat dari sisi mesin ada nggak mesinnya atau ada alatnya nggak gitu misalkan. Terus dari metodenya lihat SOP-nya atau lihat prosesnya, work instruction-nya ada apa enggak gitu ya. Dari materialnya seperti tadi APD juga termasuk material ya teman-teman. Terus ada manpower-nya dari orangnya sendiri gitu ya. Terus dari measurement ya kita ngukurnya seperti tadi dengan melakukan pengukuran atau inspeksi itu maksudnya yaitu tadi kita memastikan saja bahwa itu dimasukkan ke kategori yang mana nih. Misalnya kategori yang tinggi, sedang atau rendah gitu ya teman-teman. Terus kalau misalkan tinggi kita hitung tuh berapa occurrence-nya, berarti kan frekuensinya ya kan, terus severity-nya dari keparahannya. Terus dari detection-nya, ya itu juga teman-teman bisa measure. Lalu dari mother nature, nah teman-teman bisa lihat lingkungan kerjanya gitu ya, lingkungan kerjanya apakah licin, misalkan gelap gitu ya, terus terlalu terang, terlalu dingin, terlalu panas gitu ya, lingkungan kerjanya sempit gitu atau terlalu luas gitu ya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam mother nature. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk 6M? Paling nggak untuk melanjutkan dari sesi atau tahapan-tahapan yang kemarin. Kan kemarin pakai Excel ya. Nah, ini ditambahkan lagi, ini 6M-nya berarti M yang mana dimasukkan teman-teman. Ya, M-nya masuknya kategori yang mana dari identifikasi masalah yang teman-teman masukkan di awal. Ya. Nanti ini kayak gini kan, kasus K3 terus analisa seperti ini kan kemarin sudah ya teman-teman. Nah kita lanjut dengan fishbone analisisnya ya nanti seperti apa. Untuk masukin dulu sebagai tugas personal, maksudnya adalah supaya teman-teman besok kan teman-teman setelah lulus itu kan nggak mungkin dong sekelas lagi ya nggak di tempat kerja, nggak mungkin dong ya gitu sekelas semua satu tempat kerjaan nggak mungkin. Gitu kan, ntar pasti kelompoknya akan beda lagi tuh kalau di tempat kerja gitu ya. Jadi maksud aku masukkan ini sebagai tugas perorangan dulu, maksudnya adalah tempatnya teman-teman belajar nih. Once teman-teman sendiri di tempat kerja, teman-teman tahu konsep apa yang harus dilakukan kalau misalkan terjadi masalah. Itu ya teman-teman, nanti kalau udah paham semuanya, boleh pilih salah satu dimasukkan sebagai tugas kelompok. Itu aja ya. Jadi saya memudahkan aja. Itu teman-teman. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk 6M-nya? Gampang sama saya mah, nggak ada yang susah. Yang penting paham.
Materinya udah ada semua kan, Mbak? Iya, Bu. Udah ada, Bu. Ada ya, dari 1 sampai 7 apa 1 sampai 15 Eh, udah ada semua. di LMS saya baru download 1 sampai 7, Bu. Nanti selanjutnya habis UTS baru saya download lagi, Bu. Oh, tapi udah punya masing-masing ya 1 sampai 7 ya. Karena Udah ada kan? nggak di LMS? Coba cek. Ada nggak di LMS? Takutku nggak ada. Soalnya yang non reguler nggak bisa lihat karena masuknya ke Excel. Pokoknya aneh aja LMS-nya. Jadi tolong dicek lagi. Kalau misalkan nggak ada, biar ini aku share di WA. Karena kan tampilannya untuk dosen sama mahasiswa beda ya, teman-teman ya. Coba dicek lagi siapa yang belum punya materi 1 sampai 7 buat UTS aja. Nanti 9 sampai 15 bisa besok lagi. Siapa yang nggak punya, kasih tahu. Aku absen dulu. Tanggal 24. Berarti ini aku tambahnya 14. Oke, terus besok itu apa, Kamis? Jumat, Sabtu, tambah 2 ya. Tanggal 26. Siapa yang nggak masuk, Mbak? Masuk semua, Bu. Masuk semua, baiklah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk PR-nya? Tambah dulu. Linknya mana tadi? Oh, sini. Dua belas ya, 12.
Oke, boleh di absen kalau mau ngabsen. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ini untuk fishbone analisisnya. Materinya ada semua berarti ya? Iya, Bu. Ada, Bu. Ada ya, 1 sampai 7, Bu. 7 udah ada ya. 9 Iya. sampai 15 ada? Ada di LMS, Bu. Kan ada juga Ada di semua. Google Drive, ada beberapa yang Ibu kasih kan ya, Bu? Tapi kok kenapa kelas non reguler nggak ada ya? Mereka bukanya di bagian mana, Bu? Nggak tahu deh. Ya paling Soalnya, sama kan di e-learning misalkan. Bener nggak? Bukanya di e-learning. Terus materi perkuliahan, bahan perkuliahan bukan? Gitu nggak? bentar, Bu, saya lihat, Bu. Coba kan ini sama-sama buka nih LMS-nya. Banyak sekali BKL, bukan jadwal. Di jadwal. 2 lagi nih, siapa yang belum Di, absen nih 2 lagi. di jadwal, Bu. Hah, di jadwal? Iya, di bagian jadwal perkuliahan, terus lihat di bagian pelajarannya, Bu. Nanti di situ ada materi sama Oh, di jadwal. Jadwal terus mata kuliah. iya, Bu. Nanti lihat mata kuliah ada apa, Bu? Ke sebelah kanan terus ada bagian materi. Ada mata kuliah, kelas, materi, tugas, sama nama pengajar, Bu. Di aku nggak ada soalnya di sini. Oh, lihatnya di itu ya, di jadwal. Iya, di jadwal. Iya, Bu. Oh, karena kalau di tempat aku bentuknya tuh cuman gini doang, mana ya? Coba aku share entire. Ini dia. Nih, kelihatan nggak? Bentar, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Nih, tampilannya di jadwal cuman begini doang nih, Mbak. Oh, Nggak ada lagi tuh, kanan kiri nggak bisa aku. ininya LMS Ibu sama mahasiswa beda kali, Bu. Iya, Bisa makanya, nambah. maksudnya apa, tampilannya itu beda, maksud aku. Oh, iya, Bu. Nah, makanya aku bilang beda kan kalau teman-teman kan nyari di mana gitu kan. Kan pikirku di e-learning gitu kan. Mereka pikir ada di e-learning. Terus ada di bahan perkuliahan nih misalkan. Ini kalau di bahan perkuliahan di aku kan contoh ya ini kelasnya teman-teman ya. Kelihatan ya apa share screen aku ya. Nih itu kan harusnya ada ya. Terus aku udah masukin di sini malah nggak ada nih di tempatnya teman-teman nih. Ini kelas reguler. Kelas non reguler bahan perkuliahan. Aku kan masukin di sini nih bahan perkuliahan. Nah, ini kan ada nih. Iya, Bu. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Bu. Nah, ini kan ada nih. Semua ada aku masukin. Tapi mereka nggak bisa buka. Kalau aku buka bisa ini. Ada isinya. Nah, contoh kayak punya teman-teman malah aku nggak ada isinya. Teman-teman malah punya kan. Malah kelihatan gitu maksud aku.
Kok bisa kelihatan? Nggak tahu deh. Nggak kompak bisa nih. Nih di sini aku kosong nih. Teman-teman pada aku sudah upload ya. Cuman maksud aku kok kosong gitu loh maksud aku. Padahal aku udah upload berkali-kali. Makanya capek aku bilang itu. Kalau begini, mendingan aku via WA aja kelar udah pasti nyampe. Tuh kan di tempatnya teman-teman malah nggak nyampe. Di tempatnya tampilannya teman-teman, ini ada apa namanya materinya ada? Ada Bu, Ada nggak? ada Ibu. Ada. Boleh share, Mbak. Ini aku stop share. Coba Sini. kayak apa? Coba share screen. Biar compare. Nah, besok kalau kuliah. Ah, Dah. Ibu ada di masa di perkuliahan. Biasanya aku ngajar ini nih, pengantar manajemen kebakaran dan ledakan. Siapa yang ngajar ini? Siapa yang ngajar? Padar mau kan ya Bu kita. Dawaman. Iya Pak. Iya Bu, ada. Oh, Mas Dawam. Oke. Biasanya aku tuh. Ya gantiin dia sih sebenarnya. Terus, nah itu dari mana? Materi. Bukan materi. Oh, dari absensi. Dari mana Mbak? Coba ngeklik apa? Manajemen resiko. Ini ada materi perkuliahannya, ada Heeh. absensinya, ada buat penugasannya di sini Bu. Oke. Terus, Untuk materi Mbaknya klik ya. materi. Ya, Oke. ini ada semua Bu di sini. Heeh. Materi perkuliahannya ada semua kah? Ya, ada Bu. Ada di mana? Di situ, Eh, yang sebelah kanan kah materi? Bukan. Ini materinya bisa di-download Bu. Coba klik salah satu aja, jangan di download. Buka aja, isinya apa sih? Apa itu ngedownload? Nah, tuh bentuknya Excel. Kok Excel? Iya. Coba buka. Makanya kok bentuknya Excel, Bu, katanya. Hah? Excel? Tuh, coba buka Mbak. Excel semua kan? Kenapa jadi Excel? Kalau di saya PowerPoint Bu, soalnya saya buka di bagian jadwal. Nah, ntar ya, ntar. Maksudnya ini kan harusnya sesuai dulu ya. Coba Mbak buka yang Excelnya. Isinya apa? Aku mau tahu aja kenapa dia ada di, karena kenapa bentuknya Excel gitu maksud aku. Bacanya gimana dong? Bisa dibuka? Nggak bisa ya? Di-download kali, Mbak. Coba masuk ke file download, Mbaknya balik lagi ke laptop, ke dashboardnya. Laptop bukan dashboardnya LMS. Iya Bu. Untuk lihat itu. Ada ininya nggak? Yang di-download ini loh. Yang apa namanya teh? Excelnya ini loh. Kenapa dia Excel gitu maksud aku? Absen deh kayaknya itu. Kalau nggak salah ini absen deh, Mbak. Nggak salah. Iya Bu, isinya absen. Nah, bener kan? Oke, baiklah. Berarti bukan materi perkuliahan gitu. Maksud aku itu adalah isinya absen. Coba kalau yang ke jadwal. Iya Bu, di sini ada di jadwal. Coba lihat Mbak. Jadwal. Coba. Kan kasihan gitu loh kalau teman-teman. Oh, Pak Dawa materinya banyak ya, puluhan ya slide-nya ya. Lumayan Bu. Ya kan? Oh, dia biasanya gitu. Kasihan kalau itu susah. Coba lihat manajemen resiko.
Ada. Oh, di Ada itu juga, Bu. jadwal. Baiklah, maksud aku nanti aku kasih tahu Mbak Rizka kenapa itu ada di jadwal, sementara yang di bahan perkuliahan adanya absen gitu loh. Bisa ke-download nggak materinya? Nggak bisa dibuka. Still waiting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, punya ya. 10, 12, 13. Kemarin udah aku kasih ya. Yang 9, 11, 14, 15. Bisa Mbak, kebuka. Bisa, Bu. Mana? Gimana? How to show? Oke. Oke, berarti bisa, berarti di jadwal ya. Baiklah. Ya udah Mbak. Makasih ya. Nah, berarti kan kayak gini kan harus dikasih tahu sama mahasiswanya bahwa oh caranya seperti ini, masuk ke LMS, pilih mata kuliah, terus pilih di jadwal, nanti tinggal klik lagi ya pilih mata kuliah apa baru itu. Oke, ntar aku sampai ini. Astagfirullahaladzim anginnya. Bunyinya kencang banget. Baiklah, makasih ya Mbak Putri ya. Iya, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Anginnya kencang banget, Masya Allah. Berarti bisa mengerjakannya ya untuk meneruskan kemarin ya. Jadi teman-teman habis identifikasi kan udah menjustifikasi itu bahaya-bahayanya. Terus teman-teman hitung RPN-nya ya untuk measurement ya supaya bisa mengetahui berapa range-nya secara kuantitatif dan secara kualitatif dia masuknya ringan, sedang atau parah gitu ya teman-teman. Nanti dari situ teman-teman lanjut ke 6M-nya. Ya, masing-masing kriterianya dimasukkan, nanti mana-mana yang termasuk. Gitu ya, teman-teman. Nanti baru next-nya di Excel-nya dipanjangin lagi ya, ditambah kolomnya. Jadi P, D, C, A. Masing-masing kategori. Oke? Udah deh nanti selesai improvement-nya. Ya. Manajemen resiko sih cuma gitu aja, tapi nanti di kan masih ada beberapa itu step ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Udah absen semua kan tadi. Banyak amatnya yang absen tuh 14. Kok kemarin 17? 16. Ini masih kurang 3 atau gimana? Kemarin 17 siapa? Aja. 14 doang nih.
Ibu, 14. maaf, saya belum absen, Bu. Oh, saya belum absen. Iya, Oh, kenapa mau di absen sekarang? Karena kan 10.40 iya, selesai nih. Kan masa nggak iya, masuk? Bu. Mau absen sekarang. Oh iya, Maaf, Bu ya. nggak apa-apa. Maksud aku kemarin 17, sekarang 14. Aku kaget. Ntar tadi bilang kan masuk semua. Takut aku ada yang salah gitu. Salah di aku gitu maksudnya, Mas. Oh, Masnya belum absen, baiklah. Aku takut salah gitu kan. Kasihan orang Masnya masuk. Di sini nggak ada soalnya. Harusnya 16 apa 17 sih? 17 kan ya? Baiklah. Mau absen, belum absen, monggo absen. Baru 15. Dua lagi siapa? Jangan sampai nggak absen. Kasihan. Oke. Jangan-jangan aku salah ya masukin di LMS ya kan karena unggah berkasnya itu bukan PPT yang aku masukin tapi absen buat backup karena dia kan masuknya di absen presensi. Jangan aku yang salah ya tapi kok berarti 2 kali dong kalau masukin materi juga berarti redundant dong. Sementara materi kalau teman-teman di jadwal aneh ya. Ntar ya saya tanya deh. Berarti ada yang salah nih sama saya nih. Baiklah teman-teman. Oke, kalau nggak ada sampai ketemu hari Sabtu ya. Jam 11 ya. Iya, Bu. Bagi, Oke, Bu. baiklah insya Allah. 11 ya. Oke, makasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Insya Allah hari Sabtu jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.